Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok dari yang lain. Pertanyaan dari kelompok 2, apa prinsip dari CGC dan apakah penerapan prinsip CGC pada BUMN saat ini sudah berjalan secara efektif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi prinsip CGC atau tarif terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Jadi landasan hukumnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor per 01 per MBU per 2011. Efektivitas secara regulasi sudah bagus karena wajib diterapkan, namun secara praktik belum sepenuhnya efektif di seluruh ini karena masih sering terdengar kasus salah urus atau mismanagement atau korupsi di beberapa oknum BUMN. Nah, lanjut pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah apabila BUMN mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yang ternyata gagal, apakah kerugian tersebut otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian negara? Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 dan 6. Karena pertanyaan mereka mirip, yang dimana pertanyaan kelompok 4 yaitu, jika BUMN bertujuan mencari keuntungan sekaligus melayani kepentingan publik, bagaimana cara menyeimbangkan kedua tujuan tersebut ketika keduanya saling bertentangan? Lalu kelompok 6 bertanya, dari apa yang disampaikan pemateri tentang maksud tujuan didirikannya BUMN itu adalah untuk keuntungan perusahaan dan juga kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana jika tujuan ini mengalami pertentangan? Mana yang lebih diutamakan antara keuntungan perusahaan atau kepentingan masyarakat? Dari dua pertanyaan tadi, saya akan gabungkan menjadi satu jawaban. Cara penyeimbangan Undang-Undang BUMN sudah membagi wadahnya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jika orientasinya murni dari untung wadahnya adalah persero, sedangkan jika fokusnya kemanfaatan umum wadahnya adalah perum. Mana yang diutamakan yaitu tergantung bentuknya. Persero mengutamakan profit, perum mengutamakan pelayanan. Jika persero dapat tugas publik yang merugikan secara bisnis, solusinya pemerintah wajib memberikan kompensasi atau subsidi PSO agar keuntungan perusahaan tetap sehat. Nah, jawabannya adalah tidak otomatis. Landasan hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang dimana yang menegaskan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Jadi selama interaksi mengambil keputusan dengan itikat baik, penuh kehati-hatian dan tanpa benturan kepentingan doktrin business judgment rule, maka itu murni resiko bisnis koperasi biasa, bukan ranah hukum pidana korupsi. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yaitu apakah BUMN masih bisa bersaing dengan perusahaan swasta secara murni? Jawabannya sangat bisa. Landasan hukumnya karena BUMN berkedudukan sebagai subjek hukum mandiri yang tunduk pada hukum perdata dan hukum perusahaan. Jadi di dalam lalu lintas dagang, posisi BUMN itu setara dengan swasta. Catatannya, BUMN harus bisa lepas dari belenggu birokrasi yang kaku agar bisa bergerak lincah seperti swasta. Baik, pertanyaan dari kelompok 7. BUMN diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance atau disebut dengan CGC. Namun mengingatnya modal dimiliki oleh negara, bagaimana BUMN bisa tetap profesional dan bebas intervensi politik atau birokrasi? Nah, jadi jawabannya adalah penerapan prinsip kemandirian atau independensi sesuai aturan CGC pengelolaan BUMN
harus bebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak luar. Pemisahan organ hubungan pemerintah dan BUMN harus murni hubungan koperasi atau pemegang saham dan manajemen, bukan hubungan atas bawahan, birokrasi, pengurus parpol atau pejabat. Birokrasi aktif secara hukum dilarang masuk ke jajaran direksi atau komisaris agar keputusan yang diambil murni profesional demi bisnis perusahaan. Sekian tanya jawab dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.